Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana 'alan nabiyil mab'utsi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Faqudi bil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum adabullahi baratan aw jahratan hal yuhlaku illa laqawmul zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Faqud maka diputus, terputus, pedot. Dabirul qaum. Dabir ini artinya ngerti apa maksudnya dabir ini? Nek dubur apa dubur? Hah? Nek dabir dubur di sini, kubel lagi sini. Dubur lagi belakang, kubel lagi depan. Apa? Berarti ayat 45. Artinya akhirnya setelahnya. Tabir tabi min khalaf, mengikuti dari belakang. Ini namanya kinayah. Dia mau hilang. Dengar indahnya lantunan belakang itu hilang tuh. Bi'an istaqsaw, dengan minta sambung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ala nasri rusuli, atas menolong makhluk rasul, atas pertolongannya pada rasul. Wa ihlakil kafirin, dan membinasakan, menghancurkan, memusnahkan orang-orang kafir. Ini adalah pujian Allah pada dirinya sendiri yang telah membinasakan orang kafir dan menolong para utusan Allah. Dan ini juga mengajarkan pada orang beriman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu bagian dari pemberian Allah. Menang itu karena pemberian Allah, karena pertolongan Allah. Mulane setiap ada nikmat Allah syukur. Nek zamane Nabi Musa dulu tanggal 10 Muharram selamat dari kejaran Fir'aun, lalu bersyukur dengan apa? Puasa. Ya. Zaman Nabi Muhammad lahir hari Senin. Syukur dengan apa?
puasa. Ning Jawa dhisik uripe rekoso. Syukure ora puasa, wong wis ngeleh, biasa ngeleh wong Jawa masalah. Syukurnya dengan sedekah. Ngono lho. Jadi kabeh iki ana konteksnya. Syukurnya sedekah. Nek ning istilah syukuran, sedekahan. Kuwi jane ming tandha syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ilu dari pegawai negeri sipil syukuran. Atma ketemu jadi polisi syukuran. Irfan lamar payu syukuran kan. Nah, syukuran ini sebenarnya umum. Kalau dulu puasa ning Jawa ini sedekah, sesuk kowe beda. Atma syukurane maca Quran sak khataman sedina ngono ya ora apa-apa. Oleh. Sedekah bingung terus transfer nggon aku ngono ya ora apa-apa oleh. Ora tak semene. Ning sing kaya dhewe kita ora. Sing siki ora. Muji Allah, muji diri sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah li ahli Makkah pada penduduk Makkah. Ara'aitum, apa pendapatmu? Ara'aitum, apakah kamu melihat, kalau diterjemahkan oleh Talak, ai akhbiruni, kabarkan kepadaku, in akhadallahu sam'akum ai asamakum, bagaimana kalau Allah mengambil pendengaran kalian? Maksudnya bikin kalian tuli, bikin kalian budek, bikin kalian tidak bisa mendengar. Wa basarakum, mengambil penglihatan kalian. Maksudnya akmakum, membuat kalian buta, picek, blind. Wa khotama, dan mengecap. Kenapa kok, Vin? Lebih bodoh ngecap. Lah, mengecap itu mengecap dia lagi apa? Asin menyetempel, ngecap tok gitu loh. Jadi cap itu sudah ada sejak zaman dahulu. Stempel itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi stempel itu seneng. Jauh stempel itu perkara lawas kuwi. Oh, Nabi kirim surat itu tidak ada stempelnya, terus ada sahabat protes. Tapi ya bukan protes sih, ide. Kalau di Persia sama di Roma, di Rom itu kalau ngirim surat pakai stempel Nabi. Ya mau iya. Ya udah aku bikinkan. Akhirnya Nabi dibikin cincin. Cincin itu tulisannya paling atas Allah, bawahnya Rasul, bawahnya lagi Muhammad. Nah, ini baca di bawah Muhammad Rasulullah. Nah, stempel itu, cincin itu gunakan untuk nyetempel surat. Dek. Nah, tak. No, sunah gue cincin ini. Ini aja mas, mulai ya. Ini aku orang gue. Aku di cincin sana, seperak. Itu cincin dari Martapura. Tak iman yang saking tak iman. Apa lu? Gue pengen. Pengen tak ada cara nih. Cincin Al Zahra, usahane Abah Gurzaini lho gue. Di cincin digelang aku. Masalah ini, aku gue gelang kan aku. Saya gelangnya cilik. Cincin. Khotama, ngecap. Bukan ngecap lo ya. Nek ngecap rak ya, kowe seneng ngecap. Ala qulubikum, atas hati kalian. Fala ta'rifuna syai'an, sehingga kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka kalian tidak mengetahui apa-apa. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah. Ya'tikum, yang datang kalian bi dengannya. Ay bima akhadahu minkum bizakmikum. Bima, dan apa yang akhadha, mengambilnya, ya. Hu ma, akan ma minkum dari kalian, bizakmikum, sesuai dengan anggapan kalian. Undur, lihatlah
Kaifa bagaimana nusarifu ainu bayinu. Kami jelaskan. Nusarifu kami palingkan, maksudnya bayinu kami jelaskan ayat-ayat dilalat bukti-bukti ala wahdaniyatina. Oh ini salah ketik ini. Ala wahdaniyatina ngem. Kenapa wahdaniyatina? Oh iya. Iya dong, iya. Wahdaniyatina kami nubayinu atas kemahasaan kami. Summa kemudian mereka itu yasdifun ayat yuridun anha berpaling. Fala yu'minuna maka mereka tidak beriman. Katakanlah ini ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir Mekah untuk menegakkan hujjah melawan mereka. Bagaimana? Esai piye umpamane kowe digawe budhet, kowe digawe picek, terus atimu kowe ditutup, dicap, terus kamu ndak tahu, serang ngerti di apa kuwi atine dicapke, kamu ndak tahu sesuatu, ngerti apa-apa. Pertanyaannya, man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Siapa Tuhan selain Allah? Nah, pertanyaan ini tentu saja bukan pertanyaan minta jawaban. Yo, ngece lah. Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan selain Allah? Nah, sam'akum wa absarakum. Ini dengan bahasa Arab. Sam'an itu masdar yang tidak ditasniahkan, tidak dijamakkan. Nah, absar itu kan jamak. Basara asalnya basar toh. Jamaknya dari absar. Jadi memang kadang-kala ada masdar itu enggak dijamaki. Ya mufrad sam'un kuwi tok. Kok iki jamaknya ra ketemu. Ini basar ada. Lihatlah, delok, wa khatama ala qulubikum belum? Wa khatama ala qulubikum kemudian hati dicap sehingga apa? Hilang akal. Sehingga kalau orang hilang akal seperti bahaim. Bahaim itu apa? Hah? Ya, binatang ternak. Binatang ternak iki watake. Mbak. Binatang ternak ini ngertine ming mangan, ngombe, nelek, nguyuh, wik-wik. Ya. Yo ngono kuwi binatang ternak iki. Wedhus, sapi, unta, yo ngono kuwi. Mangan. Parak. Terus ngombe, terus letang, besar, nguyuh, terus ana wedokan hoya, wah ngono kuwi. Engko rampung ya turu, ngono kuwi. Katamane turu. Lah itu menungsa ki nek kaya binatang ternak ya ngono kuwi. Mangan. Ngono kuwi, ngopi, nganggo udut nek menungsa. Nek binatang ternak ra nganggo udut. Enggak terus ngantri WC. Enggak terus ngono kuwi. Wik-wik karo bojone. Enggak terus turu, tani. Ngono kuwi. Jenenge binatang ternak. Ora ono wedhus kok subuhan ora enek.
Wedhus kok maca Qur'anan ra enek. Nek ora dadi kritis iki nganuk biyu kuwi. Subhanallah, subhanallah. Allah, Allah, Allah. Yo karek limlang juragane nek biyu iki. Manuk nek iki pinggir dalan diulang misoro tanggane eneng sih. Jadi tanggane yo rek sik duwe manuk kuwi ngumukke ndek biyu. Tanggane wong ra genah. Anggere diarimi misuh ana tamu dipisui. Biar ngono kuwi. Nek ternak ngono kuwi. Nek bintang buas ngono kuwi. Wonge wis dijikuk kuwi mau ya kaya binatang ternak. Ora mikir apa-apa, ora ngrasa apa-apa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa kemudian mengembalikan penglihatan, pendengaran mereka yang diambil itu. Unzur, lihatlah. Unzur itu melihat dengan memperhatikan, tidak asal melihat. Nazoro itu melihat dan memperhatikan. Nek ro'a yang asal delok ro'a. Ro'a itu Zaidan, aku delok Zaid. Ro'a itu tri, aku delok tri, yang delok itu. Nazarku ilah tri ngono kuwi yo ndelok gatek iki dedeke warna kulit, bentuk hidung, bentuk bibir kuwi jenenge melihat. Maka Quran itu kayak perintah untuk nazar kan untuk ro'a. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ora afala ra'aitum ilal ibli ora, tapi afala yanzuruna. Tidak afala ra'au. Undur, lihat. Ndelok e ora ngematke. Kaifa nusariful ayat. Ini takjib pada Rasulullah. Takjib apa? Ngai gumun. Min abkami atibarihim bitilal ayat, daripada mereka itu orang kafir Quraisy, orang kafir-kafir itu musyrikin itu tidak mau iktibar, mengambil pelajaran dengan ayat-ayat tersebut yang tampak. Kalau nabi-nabi dulu itu hadir datang dengan bawa mukjizat-mukjizat yang sifatnya kayak kesaktian. Nabi Ibrahim diobong tidak mempan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang lepra, menghidupkan orang mati. Nabi Musa punya tongkat yang bisa membelah lautan kan, bismillah semua. Nabi Muhammad hadir itu dengan dunia lain, yaitu logika, adu argumen, hujah. Maka Nabi Muhammad ya punya mukjizat yang luar biasa kayak nabi yang lain, tapi itu tidak jadi mukjizat utama. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, menerbitkan lagi matahari sudah tenggelam dari barat loh ya, dari timur itu kayak wae terbit meneh. Ukuran sana Gusti Allah ngono kuwi kok. Nabi Muhammad iso dari telapak dari jari jemarinya keluar air, apa nih? Tapi itu tidak dianggap sebagai mukjizat yang pokok prioritas. Kalau orang ditanya apa mukjizat Nabi Muhammad, yang pokok apa? Quran. Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menegakkan argumen, alasan, menang debat, pinter, mikir. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu dunia umat yang cerdas. Orang menang okol. Lu Nabi Musa rak mungsuhe rak wong ahli okol. Iya toh? Tandingannya nganggo okol. Mulai Nabi Muhammad itu kan pengembangan argumen. Di melekke matane wong. Dong ora ya ana sing radong, oke. Sumayu nih. Kayak surah ayat.
Ara'aitum ay akhbiruni kabar padaku. Ya udah. Kaifa nusarifu ayat bayinul ayat adalah ala matanitina summa hum yasdifun. Kemudian mereka yasdifun berpaling. Nama wa yasdifun. Ben. Oh Jawa ya nama ya. Nengo berpaling. Ayo uriduna anha maksudnya berpaling daripada ayat-ayat tersebut. Fala yu'minuna maka mereka beriman. Qul katakan, padha wae sebule iki. Ana wong dikai mukjizat apa? Ditanding dengan mukjizat kekuatan, akhirnya tetap ora beriman. Kaum Nabi Musa kan sering ngono kita. Nabi Muhammad kuja menundukkan lawannya itu tidak beriman. Ternyata iman itu sesuatu yang mahal. Iman itu yang mahal, sesuatu yang keren, sesuatu yang berharga. Maka kalau kalian melihat orang beriman, hargailah. Coba bandingke. Wong Islam korupsi karo wong ora Islam ora korupsi apa endi? Pembandingan yang tidak benar. Apa endi nggon apane kok? Nang akhirat wong Islam korupsi diajar malaikat. Rampung tek dosane korupsi mlebu swarga. Wong ora Islam korupsi ra di tikete. Qul katakanlah kepada mereka, ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jaratan. Ara'aitakum bagaimana pendapatmu atau kabarkan padaku. Andai kata atakum datang kepada kalian adzabullah azab Allah baghtatan yang tiba-tiba baghtah ujuk-ujuk seperti ujuk-ujuki gempa duduk ora nganggo permulaan nek udan kuwi nganggo mendung sithik ketok to mendung plaplip kae kaya tukang foto malaikate ceplat tapi nek gempa iki bumi jugruk, bumi ambles, dan lain-lain. Au jahrotan, terang-terangan, maksudnya lailan au naharon, malam ataupun siang. Nah, tapi ora kenal waktu. Malah akeh-akeh arep subuh. Maka dalam itu alaisa sububi qarib itu ceritanya siapa kuwi alaisa sububi qarib siapa lah lho wis ngapal Quran aku gak hafal dunia piye ayo lah dia hah dinosaurnya bilang amin. Mulai ndi? Kudus. Brebes. Tapi ya waktu menjelang subuh biasa, pagi. Waktu subuh. Gempa ujuk saya bar subuh. Soal subuh. Saat orang tidak siap. Mendadak. Gunung Merapi jeblok ya ombengnya gudug-gudug. Wah, ya apa? Jenenge kaca-kaca jendela itu cukup. Hal yuhlaku apakah dibinasakan illal qaumul zalimun kecuali kaum yang zalim. Pertanyaan,
Istifham. Artinya gimana? Ketika musibah itu datang, pertanyaan ini, apakah dibinasakan selain orang yang zalim? Jawabannya ya apa tidak? Enggak. Jadi ketika azab Allah datang, yang dibanjurkan itu bukan hanya yang zalim. Sehingga zalim ya ento awune. Loh, gempa bumi Jogja ini sing salat ya itu empia, sing maca Quran ya ketiban cagak. Itu kenyataan. Gunung Merapi jeblok kuwi ya Mbah Marisa sing jaga wae ya kena sumupe. Sing apik-apik ya kena. Maka kamu jangan punya pikiran ben dosa ben kono dhewe. Enggak. Udah Allah kasih azab itu sawaha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa watakne. Corona ini milih-milih ora? Ya ora. Corona populernya dirimu. Kamu kalau mati kadang-kadang bukan karena coronanya, tekno jantunge, tekno apa nih? Saya mesti jantungnya, Isra berdetak lagi. Saya apa iya saya kena. Istifham ingkari. Pertanyaan tapi jawabnya tidak. Tapi ya saya suka jawab, oh yang dihancur bukan hanya mereka. Dalam kasus tertentu bisa terjadi. Kasusnya Nabi Lut itu semuanya musnah kecuali keluarga Lut. Ini bojone kena. Oh bojone jangan orang keluarga. Kasusnya Nabi Nuh semuanya hancur kecuali keluarga Nabi Nuh, tapi anaknya kena. Anaknya dianggap duduk keluarga. Kapan orang itu tidak beriman maka dia bukan keluarga. Maka saya itu yang sering ditanya orang itu, kalau orang beda agama dapat zakat enggak? Ya jawabannya enggak. Dalam kita beragama itu begitu. Kalau beda akidah itu ada yang terkurangi, termasuk kayak warisan. Orang Islam mati, anaknya yang sing Kristen ya Kristen itu warisan secara hukum agama itu. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus utusan illa mubasyirin, kecuali memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira bagi beriman, mengancam bagi yang kafir. Kalau kamu beriman akan dapat ini. Kalau kamu kafir akan begini. Itu tugas Rasul. Tapi Rasul tidak berlaku apa-apa, tidak melakukan kemudian apa ya, bangsa sweeping ya enggak. Makanya saya kadang-kadang itu heran. Zaman saya ini ono apa membasmi dukun santet. Nabi Rasul sahabat tahu ngono lho dhisik iki. Ora ndak pernah. Kamu pernah baca riwayatnya? Ada salah satu sahabat aja sing golek dukun santet. To ngade iki nek ana kemaksiatan kon ndelikne ta.
Ya, tapi ngajari iya, ngajari bukan ngasih nyantet, ngajari membedakan diri dari santet, dari sihir, iya ta? Tapi nek kon golek dukun ora. Aneh meneh saiki aku ndelok perkembangan iki. Orang apa? Membasmi dukun santet kok di YouTube nih. Kok ora sing disantet sing cekel HP wisisan. Kadang-kadang dunia iki aneh. Apa boleh dit carane macam-macam. Wallah alam lah ora roh. Pemburuan hantu. Hantu kok diburu dikapakne. Aku yo mah kono jine tak nengke ae kok. Lho dilaki Mas. Ben. Dek yo punya hak hidup. Sing penting ora ganggu awake dhewe wis ben. Ganggu kau sithik ra apa-apa. Ndelikke diluk mulai balik kene. Kan kono mau to. Basirin. Nabi itu ngasih kabar gembira. Yang iman kasih kabar gembira apa? Surga. Wa mundirin yang Nabi memberi ancaman. Yang kafir dapat neraka. Nang kafaro binar. Orang kafir dapat neraka. Nah. Nabi hanya mengingatkan dosa-dosa besar yang menghancurkan, syirik, nanti ada sihir. Ngasih tahu. Tapi orang tahu, yuk, anu sahabat-sahabat yuk, boleh tukang santet yuk, ya orang tahu menunggu. Nah, kayak saya kayak apa itu tidak tertarik sama menunggu. Ini yo, butuh kayak dunia eneng ngiram. Ben. Termasuk mencari orang maksiat itu ora kena. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah. Tapi kamu jangan mencari kemungkaran. Langel. Nek kowe ndelok kok neng kamare pariem ki ngati jan mlebu, tok elekke. Ini nek kowe ora ndelok. Ya aja goleki tok sweeping. Wah. Kok nek tan di sweeping. Sapa ngerti? Ini ndelokno barang. Misalnya ora perlu ngono kuwi. Bahkan kalau bisa kita menyembunyikan aib orang lain. Tapi nek wis kadung diflorkan, ya hukum tegas. Nek kasus pencurian ngono kae. Misalnya Ilul barangnya dicuri orang. Ilul ngerti. Kamu tidak usah ngomong kalau mau memaafkan. Tapi kalau kamu ngomong, ya pencuri harus dihukum. Karena apa? Karena kalau kamu maafkan secara terang-terangan, nanti orang terus gampang ke. Alah, si anu oleh rapopo lah. Di negara lain sering tuh memaafkan terang-terangan juga. Akhirnya gampang ke wong iki. Ya maafkan ya jadi buka. Saiki hobi iki membuka aib ya. Faman amana maka barang siapa beriman bihim dengan mereka. Wa asla mereka ini siapa? Para rasul. Wa aslah dan memperbagus becekake gawe becik. Napa Pin? Oh, bagus sih. Bagus iki jane betul lho nek Jawa iki. Bagus iki wah bagus iki. Tapi ora apa-apa. Itu Jawa Timur atau mana? Terbitnya? Hah? Ini? Mosok ora ngerti terbitnya? Aljaya, Jawa Timur. Nah, iya toh bahasane ketara. Magelang, Jawa Timur, Jogja iki beda-beda bahasa iki. Angger ngono iki. Jane orang Jogja bagus iki ora gawe becik tapi piye? Ngerti bagus iki. Sing Jogja. Ngerti lho, bagus iki piye?
Bagus sih. Bagus sih maksudnya gaya becik. Baik, bikin baik amalnya. Fala khaufun, maka tidak ada kesedihan alaihim atas mereka, wala dan tidak ada hum mereka itu yahzanun fala khaufun, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di akhirat. Ning akhirat ra susah rawedi ra susah. Nek ning dunya iki ora wedi lumrah. Wong ana ayate wala nabana bisa minal khaufi ta. Ini kan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kuwi Nabi berpesan pada Abu Bakar. Wong saiki iki adoro Gusti Allah la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana salat ra tau innallaha ma'ana. Ning akhirat ora susah. Happy-happy saja. Saya itu ingat kalau bicara tentang akhirat itu. Ada dalam surat apa ayat? Janganlah kau anggap gunung itu diam. Itu surat apa itulah? Lah, ayat apa? Surat Ar-Rum 288 betul. Aliyah. Dulu guru saya ditanya, janganlah kau anggap gunung itu diam. Sebenarnya dia bergerak. Kan entah. Bisa ngapal Quran lho. Ya ini pun diorani lah. Meneng ae kita mau. Susah apal Quran mah dilokne wae. Nah, guru ditanya dulu. Dia jawabnya gini. Gunung kalau di negara kita itu diem. Kalau di Arab itu bergerak, kan itu gurun pasir. Aku tuh ke Arab kan gunungnya watu duduk gurun pasir. Setelah saya cek tafsir, ternyata itu bisa di akhirat. Gunung itu bergerak, tapi karena saking besarnya kelihatan diem. Buaran besar bergerak, sok kita meneng. Atau karena ya kita lihat jarum jam itu loh, jarum paling panjang itu terlihat diem, tapi hakikatnya bergerak. Mbok kamu itu gitu kok. Tubuhmu kabeh bergerak, tapi kelihatan diem. Ngisut mbok sithik tapi ra ketok to. Lho kowe ilul umur 2 tahun karo ilul umur 22 tahun kan beda. Di akhirat itu gerak. Gunung itu orang anggap diem. Kok iso gurun pasir. Kayak ini, orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tidak takut dan tidak susah. Ciri aulia Allah. Walladzina kadzabu bi ayatina. Walladzina, dan orang-orang kadzabu yang mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ya masu menyentuh hum mereka al adabu azab bima kanu yafsukun, dengan apa yang mereka fasekkan. Orang-orang yang mendustakan ayat minum, tidak beriman, maidu terhadap ayat-ayat kami, maka mereka akan diazab sesuai dengan apa yang mereka fasikkan. Fasik itu apa? Fasik itu artinya mencela keluar. Jadi kalau kacang cetak lagi fasako. Nah, dalam terminologi akidah, fasik itu orang yang keluar dari ketaatan Allah itu fasik. Kawin zina, mendem, maling, main, itu fasik. Ono kafir, ono munafik, ono fasik, ono zindik, gitu-gitu. Qul, katakanlah kepada mereka,
la aqulu lakum indi khazainullah alati minha yurzaq wala anni a'lamu al ghaib. Katakan pada mereka, aku tidak mengatakan pada kalian indi khazainullah, aku mengetahui, aku memiliki perbendaharaan Allah. Alati minha yurzaq, yang dari khazain itu di rezeki, diberi rezeki. Alati minha yarzuq wala, dan tidak pula ani aku a'lamul ghaib, mengetahui yang gaib. Nah, ini kemudian yang sering ayat gini, aku yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah, makhluk tidak mengetahui yang gaib. Iku nek salafi patok banget untuk ngono kuwi. Sementara kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah, yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Tapi Allah berhak untuk memberitahukan pada umatnya. Yang tahu hanya Allah bizatihi, dengan sendirinya itu hanya Allah. Manusia tidak tahu. Hingga sekarang Nabi pun tidak tahu. Tapi boleh-boleh saja Allah memberi tahu. Itu yang salafir tahu tok. Contoh ini, kejadian yang akan datang itu gaib, tidak ada yang tahu tuh. Tapi Nabi Muhammad menceritakan, besok ada Dajjal, besok ada Ya'juj Ma'juj, besok macam-macam tuh. Sayati ala umati zaman, sayati ala umati zaman, itu gaib semua. Nyatanya Nabi memberi tahu. Kayak masa aktivitas setelah meninggal dunia. Orang salafi Nabi ini harus meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidak bisa ngapa-ngapain. Orang meninggal itu secara krungu ora ndelok ning jero kuburan. Ora ngerti dunya, ora ngerti. Sementara mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah kan ada hadis toh, mayat diletakkan di lahat, ditimbuni tanah, terus yang takziah, yang menguburkan berjalan 7 langkah, mayatnya dengar toh. Lebih. Kita masuk ke dalam kuburan baca apa? Assalamualaikum ya ahli kubur. Mayatnya jawab apa enggak? Jawab. Ming adir aku jawaban ini, aku mesti jundil. Umpamane dilalai triwi ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa innakum sabiqun wa nahnu lahiqun. Waalaikumsalam. Sekon jero kubur mesti jundil Melayu. Ada pula dalam hadis itu Nabi itu diperlihatkan amal umatnya. Kalau amal umatnya baik, beliau bertahmid alhamdulillah. Kalau amal umatnya buruk, beliau memintakan ampun. Ada pula dalam hadis itu Nabi itu kalau kita mengucap salam, Nabi menjawab salam kita. Loh. Jangan dianggap menengahi, enggak. Orang mati itu bisa punya aktivitas. Ya percaya enggak? Hah? Orang mati bisa punya aktivitas. Tentu aktivitasnya beda dengan kita, tapi punya. Buktinya apa? Buktinya ya Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Mi'raj kon salat ping pira? 50 ta? Medun belum sama? Sudah hidup atau sudah meninggal dunia? Meninggal. Nabi Musa takok, kenapa? Sholat. Tapi ten 50. 50. Kakean lah. Diskon. Wah. Sampai akhirnya jadi 5 kali sehari. Itu artinya apa? Artinya Nabi Musa yang sudah meninggal dunia itu masih bisa memberikan
manfaat bagi kita sholat itu ping 5. Nek ora kuwi ya Allah menakdir akan ngasih 5, tapi secara lahiriah nek Nabi Musa ora nyegate kok ngono kuwi ping 50 tenan abot kuwi angel. Ping 5 wae subuhe iso karipan kok. Angel. Percaya kena ora ya? Kena. Wala a'lamu ghaib, aku tidak tahu itu yang ghaib. Nah, ghabani walam yuha ilayya. Tidak aku ketahui dan aku tidak mewahyukan padaku. Wala aqulu lakum, dan aku tidak berkata kepada kalian ini aku itu malaikat. Jadi minal malaikati, sekian malaikat. In bimakna ma, tidaklah attabi'u aku mengikuti illa kecuali ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan padaku. Nabi itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau, tidak lebih dan tidak kurang kayak gitu. Qul, katakan, hal yastabil a'ma, apakah sama? Hal yastawi, apakah sama? Al-a'ma, orang yang buta, maksudnya al-kafir, orang yang kafir. Wal basir, dan orang yang melihat, maksudnya al-mu'min, orang yang beriman. Jawabannya satu kata, la, tidak. Afala tatafakkarun, apa kamu tidak mikir? Wong ngerti orang ngerti itu beda. Wong iman ro kafir itu beda. Iman ro kafir. Wong kafir kuwi iki nek ana perkara sing susah banget. Nek wong iman iki nyantai. Karena apa? Lah apa yang bikin susah bagi orang beriman? Oh iya, kersane Gusti Allah. Nek wong kafir ora kenal istilah kuwi. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir tentang itu? Satu lalu beriman. Wa anzir ay khawif, peringatkanlah, ancamlah, takut-takutilah bi dengannya, ayat dengan Quran. Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut, ayusyaru, dikumpulkan mereka, ila rabbihim, pada Tuhan mereka, laisa lahum, tidak ada bagi mereka, min dunhi ay ghairihi, selain dia, selain Tuhan mereka. Waliyun, penolong, yang surhum, yang menolong mereka. Wala syafi'un, pemberi syafaat, yas'ulahum, pemberi syafaat mereka. Wa jumlah an-nafyi hal min dhamir yus'arun, wa hiya makhlul khauf wal murad bihim al-mu'minun al-asun. Jadi kalau di hasar dikumpulkan, tanyakan, laisa lahum, mereka tidak memiliki penolong, tidak ada pemberi syafaat. Nah ini kadang-kadang ada orang menganggap gini, syafaat Nabi itu tidak ada yang beri syafaat. Saya pernah satu pengajian ditanya orang, kok banyak loh Ustaz, sekarang MC itu salah kaprah gimana? Shalawat dan salam moga kita aturkan pada Nabi Muhammad agar kita mendapat syafaatnya. Nabi kok ngasih syafaat itu tidak mungkin. Justru mungkin. Wah, tidak bisa. Yang nggak bisa nolong itu cuma Allah. Sekarang yang pertolongan lah, yang bisa cuma Allah. Betul, yang bisa cuma Allah. Tapi Allah memberi hak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa, tidak ada yang bisa mengerti saat. Kan ada ayat illa bi'idnihi-nya, istisna-nya, kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah kasih izin bisa apa enggak? Bisa-bisa saja. Jangan dianggap tidak bisa. Allah ngasih izin kok. Banyak orang anggap syafaat itu tidak ada. Manusia bertanggung jawab pada amalnya sendiri.
Ya betul. Sama dengan orang bilang doa untuk orang mati itu tidak nyampe. Doa untuk orang mati itu tidak nyampe. Tapi dia doanya setiap hari gini, Allahumma ighfir muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum. Apa artinya? Yang hidup dan yang mati. Jebule dia ngomong doa orang mati tidak nyampe, tapi dia mendoakan orang. Jebule apa? Rahasiane. Ora dong artine. Tapi keminter. Wakeh ngono kuwi. Doa kepada yang mati itu tidak nyampe. Saya dapat info habis ada kultum gitu yang ngisi seorang, nggak saya sebutkan. Ziarah kubur itu baik, bagus, tapi jangan minta pada kuburan. Loh, sing njaluk kuburan itu sapa? Wong nek ziarah kuburan dongane be Allahumma la. Ya Allah lah, ya apa ya kubur. Ya Allah. Jadi wong njaluk kubur ora njaluk karo kuburan. Mereka yang berkata gitu malah namanya menuduh, memfitnah. Oh, dongane Allahumma fil muslimin muslimat wal mu'minin. Malah memintakan ampun yang dikubur kok. Malah soalnya ngene iki, Allahumma in kana musinan fi fazid fi sani. Ya Allah, kalau ilmu di dunia itu orang baik, tambah lagi baiknya ya Allah. Wa in kana musikan, kalau orang jelek dia ya Allah. Artinya meniki kayane iya ngono. Pak tajawaz maafkan dia. Bedaannya kalau Allah baru kuburan. Kalau Allah seudahnya nek ngomong nyuwun kuburan ini. Jadi mungkin sahabat itu ada. La'alahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Dan apa? Biqla'ihim amahum fih, dengan mereka menanggalkan apa yang mereka lakukan sejak dulu, melakukan kesyirikan dan mengerjakan ketaatan. Allahumma arhamna bil Qur'an